Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh Ustadz Oper Jakse LC, membawakan kitab Al-Mulakhos Fikih. Kali ini mengangkat tema syarat-syarat sah solat. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Rabu ba'da maghrib sampai dengan selesai di Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah Ustaz. Baik, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba' fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Taib ikhwani wa akhwati yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib tentunya yang pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua dan keluarga kita, saudara-saudara kita, limpahan karunia-Nya kepada kita semuanya. Dan di antaranya diberikan kita yang berada di sini kenikmatan dapat menuntut ilmu. Karena pada saat ini ada saudara kita yang bisa jadi dalam keadaan sakit. Mungkin orang tua kita, tetangga kita, kerabat dekat kita. Dan kita alhamdulillah dalam keadaan sehat dan menuntut ilmu. Makanya ana anjurkan dari ana pribadi, mumpung kita dalam keadaan sehat, kalau ingin memberikan hal-hal terbaik kepada kedua orang tua kita, saudara kita, atau kepada ustadz-ustadz kita, seperti memberikan hadiah, mungkin kasih buah-buahan, makanan yang paling enak. Jangan ketika orang terdekat kita lagi sakit, dalam kondisi sakit baru dikasih makanan. Ya orang sakit, enak gak memakan makanan, makan buahan? Ya tentunya kurang nikmat. Makanya anjurkan dari sekarang, ikhwan yang hadir, akhwat, setelah pulang kajian ini, kalau ada uang ya. Jadi ketika pulang nanti belikan makanan yang paling enak yang disukai istri antum, yang disukai suami antum, yang disukai orang tua antum. Insyaallah itu adalah perbuatan yang terbaik dalam keadaan sehat. Ya kalau dalam keadaan sakit sedikit sekali manfaatnya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, tentunya yang ana muliakan atau yang ana hormati DKM Masjid At-Tauhid, panitia, syarat wajib yaitu ada 3, yaitu Islam, akil, baligh. Itu beragama Islam. Ini orang yang diwajibkan syarat, yang diwajibkan salat.
berakal, dan sudah baligh. Ini ada 3. Anda ulangin, Islam, akil, dan baligh. Nah, sisanya 5 diambil dari, maksudnya 5 yang disebutkan oleh mu'alif hafidhahullah, dan hanya ditambah 1. Yang keempat yaitu bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi 4 sudah. 9-nya di mana? Sisanya 5-nya yang tadi kita sebutkan. Jadi kita ulangi dari awal. Yang ini 5, yang tadi 9 kita urutkan dari awal. Jadi syarat-syarat sah salat digabungkan, syarat wajib yang 3 dan syarat sah. Kita ulang dari awal, Islam, akil, baligh, bersih dari hadas kecil dan hadas besar, masuk waktu. Yang selanjutnya menutup aurat, menjauhi najis dari badan yang nempel di pakaian dan di tempat menghadap kiblat, dan yang terakhir 9 niat. Tapi ya kawan, 9 syarat sah salat ini apabila ditinggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja, maka salatnya batal, tidak sah. Kecuali, nah ini ada pengecualian. Beda nanti dengan rukun nanti yang 13 kita sebutkan juga. Rukun ini kalau salah satunya kita tinggalkan, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, maka salatnya tidak sah, batal. Tidak ada pengecualian. Tapi syarat-syarat sah salat ini ada pengecualiannya. Nah, ini harus antum ketahui. Contohnya, ketika kita salat, sudah salam baru kita ketahui pakaian kita ada najis. Sah enggak salatnya? Jika diketahui sesudah salat, salatnya sah. Ini pendapat yang kuat. Namun apabila kita mengetahuinya di tengah-tengah salat, mungkin salat maghrib tadi, di rakaat kedua kita ingat, ternyata pakaian kita ada najis. Maka kalau najisnya dipeci seandainya, silakan lepas langsung. Sebagaimana ada di masa Rasulullah SAW, itu Rasulullah ketika salat melepas sendalnya. Kenapa? Karena ada najis, diingatkan oleh Jibril alaihissalam. Para sahabat pun melepasnya karena ada najis. Kalau diketahui. Permasalahannya, bagaimana kalau kena celana dan kita nggak pakai celana yang panjang lagi? Kalau kita atau pakai sarung tapi di dalamnya nggak pakai celana panjang. Kalau sarung kita lepas tapi dalam pakai celana panjang nggak apa-apa. Tapi kalau kita membuka di antara salah satu pakaian kita dan membuka aurat, maka tidak ada jalan lain, kita harus membatalkan salat, wudu terlebih dahulu baru melanjutkan salatnya. Ya, dan disebutkan oleh mu'alif hafidhahullah juga bagaimana orang yang dalam keadaan mungkin operasi dan lain sebagainya, yang enggak bisa ambil wudu, enggak bisa tayamum, mungkin dia tidak bisa menghadap kiblat. Dalam ini kan uzur syar'i. Yang seperti ini salatnya juga sah. Di antara yang lain mungkin orang tidak bisa menutup auratnya. Enggak ada pakaian, bukan di kota, ternyata di hutan, tidak ada yang melihatnya, baik ikhwan maupun akhwat, dan di antaranya dia membuka auratnya. Nah, itu pembahasan selanjutnya, nanti kita akan bahas panjang lebar insyaallah masalah aurat dalam salat dan aurat juga di luar salat, pertemuan pekan depan insyaallah. Jadi hal yang seperti ini, kondisi seperti ini, maka salatnya sah. Karena apa? Ada uzur syar'i. Di dalam hutan enggak ada pakaian lain, mungkin pakai daun juga mungkin enggak mencukupi dan lain sebagainya. Tapi kita sebutkan terlebih dahulu, ini penting diantaranya imam kita, masya Allah, rukun. Dan nanti kewajiban salatnya. Rukun ada berapa tadi? 13. Ada yang kadang digabungkan, tapi Anda sebutkan satu persatu. Terkadang kan kalau dalam kitab yang 5 nomor 6 itu digabung satu. Nah, Anda sebutkan satu persatu aja. Yang pertama, apa yang pertama? Rukun yang pertama apa? Takbiratul ihram. Subhanallah. Takbir. Qiyam, itu berdiri. Berdiri ya. Yang pertama berdiri. Nanti ada pengecualian juga kalau nggak bisa duduk atau berbaring.
Jadi ini yang rukun di dalam salat. Yang pertama berdiri, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca surat Al-Fatihah, yang keempat ruku'. Nah, ini rukun. Yang kelima sujud. Ya, kalau ruku' i'tidal, i'tidal. Sudah ruku' i'tidal. Yang kelima i'tidal, yang keempat tadi ruku'. Ini bisa antum buka ya, di internet juga banyak. Tapi yang website yang Islami, yang tulis oleh ustaz kita atau di buku-buku. Yang keenam sujud dengan 7 anggota badan. Tapi pernah sebutkan sebelum kita bahas, di antara i'tidal tadi banyak yang keliru. Di antara i'tidal itu sami Allah itu ketika mulai bergerak, sami Allahu liman hamidah, baru ketika udah lurus baru baca doa. Tadi afwan di sampingannya ada tadi caknya belum lurus, la sudah rabbana walakal ham. Padahal itu kekeliruan. Sudah kita berdiri lurus baru ucapkan rabbana walakal ham. Tapi nanti dibahas juga sami Allahu liman hamidah ini dibaca imam saja atau makmum juga? Atau imam saja ketika salat sendirian? Makmum baca enggak? Sami Allahu liman hamidah. Baca enggak? Para penuntut ilmu berbeda pendapat. Ya, di antara mazhab beda pendapat juga. Ada yang mengatakan sami Allahu liman hamidah, makmum tidak harus baca, langsung doa saja Rabbana walakal hamd dan doa-doa yang lain. Tapi ada juga yang menganjurkan, bahkan pendapat yang kuat, makmum juga baca. Jadi imam salat sendirian, makmum juga baca. Yang keenam tadi ya, sujud dengan 7 anggota badan. Yang ketujuh apa? Duduk di antara dua sujud. Masya Allah, antum lebih hafal. Yang kedelapan tumakninah. Nah, ini di antara kebanyakan kesalahan juga di dalam salat, tidak tumakninah. Yang 8 tumakninah. Yang ke-9 tasyahud akhir. 9 tasyahud akhir. Yang 8 tadi tumakninah. Yang ke-9 tasyahud akhir. Yang ke-10 duduk tasyahud akhir. Tadi 9 beda tasyahud akhir, yang ke-10-nya duduk tasyahud akhir. Yang ke-11 salawat. Yang ke-12 apa yang ke-12? Salam pertama? Enggak. Tertib. Makanya yang lain mengatakan tertib itu yang ke-14. Makanya 13 tertib. Tapi yang di sini juga menyebutkan tertib yang ke-12 dan yang terakhir baru salam. Baru 2 syarat-syarat sah salat kita bahas, rukun-rukun salat. Yang terakhir kita sebutkan satu persatu. Kewajiban-kewajiban di dalam salat yang jika kita tinggalkan harus mengerjakan sujud sahwi. Nah, ini imam penting. Dan yang lain juga penting. Siapa tahu jadi imam nanti. Di antaranya mungkin suatu saat salat di rumah. Kewajiban-kewajiban di dalam salat. Di dalam fikih miyasar disebutkan ada 8, 6. Yang pertama takbir intikal. Selain takbiratul ihram, takbir intikal itu takbir perpindahan. Karena intikal itu dari bahasa Arab, intaqala yantaqilu, intikal, takbir perpindahan. Maka ini hukumnya wajib. Yang selanjutnya, yang kedua apa? Subhana langsung buka sami Allahu liman hamidah. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah ini wajib. Sami Allahu liman hamidah. Yang ketiga baru subhana rabbiyal azim. Dibaca sekali. Ini wajib. Kalau dibaca 3 kali sunnah. Subhana seterusnya subhana rabbiyal a'la.
Ada yang tinggal belum? Oh, belum. Ya 6. Yang ketiga itu Rabbana walakal hamd. Itu yang mengucapkan Rabbana walakal hamd. Kita ulangi yang pertama, kewajiban di dalam salat. Yang pertama takbir intiqal, takbir perpindahan. Yang kedua, samiallahu liman hamidah, mengucapkan samiallahu liman hamidah. Yang ketiga, mengucapkan Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Yang keempat, mengucapkan subhana rabbiyal azim. Yang kelima, subhana rabbiyal a'la. Yang keenam, tasyahud awal belum? Yang keenam, yang ketujuh, yang keenam itu baca apa? Anda lupa yang keenam. Pokoknya 7 dan 8 nanti ada tasyahud awal dan duduk tasyahud awal. Yang 7 tasyahud awal, yang ke-8 duduk tasyahud awal. Yang ke-6 tadi apa ya? Setelah Oh, 6. Yaitu mau mengucapkan Rabbighfirli. Alhamdulillah. Rabbighfirli 2 kali. Rabbighfirli duduk di antara dua sujud. Membaca itu kewajiban. Rabbighfirli. Tapi bisa juga Rabbighfirli warhamdi wajibuni warfani warzukni wahdini. Ini boleh semua riwayat lain. Nanti sama kayak tahiyat awal, tasyahud awal itu sampai ada 6 versi. Tapi yang kuat oleh para ulama dan anak juga lebih cenderung yang 2 riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Perhatikan lapasnya beda ya. 6 ini semuanya beda. Ana yakin antum ada yang ketukar. Nanti ketika pembahasan ini kita bahas mendetail nanti. Bahkan ada yang mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu yang riwayat Aisyah, bukan assalamu alayka, tapi assalamu alan nabi. Sebagian ulama mengatakan kenapa? Assalamu alayka itu ketika Nabi masih hidup. Itu kan ada mukhatab, assalamu alayka. Tapi kalau Nabi, karena Nabi sudah meninggal, sallallahu alaihi wasallam, jadi assalamu alan nabi. Itu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Kita baca yang riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. At-tahiyatul lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, perhatikan syahadat ini beda ya dengan riwayat sebelum, nanti riwayat setelahnya. Nah, yang riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, nanti riwayat sebelumnya berbeda lagi. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupunya Rasulullah, yang membahas hadis ihfadillah yahfazka, ya gulam ihfadillah yahfazka. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi yang pertama at-tahiyatul, terus selanjutnya at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatul lillah. Nah, terus setelahnya sama assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, syahadatnya beda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak ada, kalau yang sebelum tadi Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini Muhammadar Rasulullah. Jangan sampai ketukar. Nanti riwayat Aisyah yang katanya tadi at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibat az-zakiyat. Ya, banyak sekali beda-beda ya. Nah, jadi insyaallah pada babnya akan kita bahas. Tapi itulah diantaranya kewajiban-kewajiban salat yang jika lupa harus sujud sahwi. Nanti bab ini ada juga membahas bab sujud sahwi. Setelahnya hal-hal yang disunahkan sudah kita bahas diantaranya. Hal-hal yang dimakruhkan dan hal-hal yang membatalkan salat. Kita buka berapa menit lagi ya? Bentar lagi aja ya. Tapi ikhwan, ana ingin baca terlebih dahulu karena ana khawatir perlu kita ketahui, dan ana yakin antum juga sudah tahu bahwasanya kalau kita pemahaman salafus saleh
pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Belajar agama ini sangat simple sekali. Simple, mudah, dan ilmiah. Apa yang kita kerjakan itu ada landasannya. Aneh khawatir kita baca kitab tapi enggak ada yang kita lewat. Kemarin tuh terlewat, sengaja lewatkan karena waktunya habis. Itu pun terlewat. Ada 4 baris yang belum Anda baca. Ingin Anda baca terlebih dahulu baru kita lanjut ke syarat-syarat sah salat. Yang Anda enggak baca kemarin, yang 4 baris, terus Anda lanjut ke baris ketiga. Insyaallah kita baca semua dulu. Wa yanbaghi lil muslim idza samil adzan ayatawajjaha ilal masjid wa yatrukal sa'iral a'mal ad-dunyawiyah. Bagi seorang muslim semestinya apabila dia mendengar azan segera dia ke masjid dan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dunianya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala di dalam surat An-Nur, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Yang artinya bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-namanya di dalamnya pada waktu pagi dan siang. Lanjutan ayatnya, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Yang artinya laki-laki yang tidak dilalaikan oleh peringatan dan oleh perniagaan, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan salat, membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Tataqallabu fihil qulubu wal absar. Apa artinya? Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, tataqallabu fihil absar maksudnya kenapa hati dan penglihatan menjadi goncang? Disebutkan min syiddatil faz'i, saking takutnya. Jadi penglihatan, hati dan penglihatan mereka menjadi goncang saking takutnya pada hari itu. Dan di sini disebutkan wal iqamatu ihda asyrata jumlah. Qomat ada 11. Jumlahnya ada 11. Sedangkan azan yang kita bahas kemarin ada 15. Ini pengulangan 3 baris. Ay yusri'u fiha. Iqamah dianjurkan untuk dipercepat. Li'annaha li'a'lamil al-hadirin. Karena dia itu mengumumkan kepada yang telah hadir. Fala da'iya litarassuli fiha. Wa yustahabbu ayyatawalla al-iqamah min man tawalla al-adhan. Dan disunnahkan atau dianjurkan penanggung jawab iqamah yaitu yang azan. Tadi bagus, alhamdulillah. Apa ana saja yang baru tahu atau memang sudah praktik sebelumnya? Masya Allah, barakallahu fikum. Tadi kan belum habis itu timernya kan? Sudah qomat, itu yang paling bagus. Jangan nungguin timer. Timer itu ada manfaatnya, tapi tidak ada sunnahnya kita harus taat kepada dia. Tidak. Kalau imamnya sudah ada, imam sudah ada, yang lain sudah tidak ada sholat lagi. Apalagi sudah banyak berdiri tadi, Anda lihat, alhamdulillah sudah qomat. Sedangkan waktu timernya belum habis. Sedangkan imam sudah ada, alhamdulillah. Ini yang sesuai sunnah ya. Bukan ngikutin timer, tapi ngikutin adanya imam. Tayyib. Wala yuqimu illa biidznil imam. Iqamah tidak boleh didirikan kecuali dengan izin imam atau melihat imam. Li'anna al-iqamata manutun waqtuha binadhar imam. Karena iqamah itu dikerjakan ketika sudah melihat imam, ada keberadaan imam. Fala tuqamu illa bi isyaratihi, dan tidak boleh mendirikan iqamah kecuali dengan isyaratnya. Dengan isyarat. Anda ingat isyarat ketika kita salat orang mengucapkan salam. Apa yang kita lakukan dalam salat ketika dia mengucapkan salam? Apa ikhwan? Ini nanti pembahasan juga. Ketika salat ada yang mengucapkan assalamualaikum.
Antum jawab atau tidak? Terus apa yang antum lakukan? Ya akhi, mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawabnya wajib. Nah, antum kalau lagi salat ucap salam gimana? Tahu tak? Masa antum belum tahu? Bilal pernah ditanya, bagaimana Rasulullah kalau dalam salat ada yang mengucapkan salam? Wa kana yushiru biyadih. Rasulullah hanya memberikan isyarat, tidak menjawab. Kata Rasul ketika mengucap salam, jadi kita salat seandainya. Ketika ada yang mengucapkan salam, kita mengadakan isyarat kayak gini. Dalam hadis disebutkan telapak tangannya di bawah. Ya, telapak tangannya yang putih di bawah. Ada yang mengucap salam lagi, kayak gini lagi. Kalau 10 kali mungkin orang gila. Gak tahu salat diucap salam terus. Nah, jadi menggunakan isyarat ya. Jangan antum jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batal salat antum karena tidak boleh bicara di dalam salat. Teringat lagi hadis yang bersin. Jadi ada sahabat yang bersin, Acis. Yang bersin itu kalau tidak salah orang lain yang menjawabnya nih, ingat namanya Muawiyah. Apa Muawiyah? Al-Hakami As-Sulami, Pak. 6, sahih. Jadi ketika dia bersin, yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Ini sunnah juga ya dalam salat mengucapkan alhamdulillah tapi dengan suara lirih. Yang jadi masalah yang menjawab. Di sini nggak boleh jawab. Karena kalau menjawab ini berarti karena yang mengucap alhamdulillah dia tidak ngomong. Sedangkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, ini kan ada dialog. Maka ini salatnya nggak sah. Tapi dalam hadis ini kata ulama tidak ada riwayat sahabat ini disuruh Rasulullah mengulangi salatnya. Padahal seharusnya salatnya tidak sah. Karena apa? Karena ini baru masuk Islam katanya. Jadi dia tidak tahu, jadi tidak mengapa. Tapi kalau sudah tahu, maka ini tidak boleh. Jadi di luar salat boleh jawab, ini bahkan ini sunnah dianjurkan. Tapi di dalam salat yang sunnahnya hanya yang bersin saja mengucapkan alhamdulillah. Dan itu suara lirih juga, jangan kencang-kencang. Hacis alhamdulillah. Sengaja dan ngundang biar orang ngucapin. Ini orang-orang jahil yang enggak punya ilmu. Yarhamukallah. Seharusnya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, jangan kencang-kencang seharusnya. Sama kayak kita salat juga ketika ada yang nelpon, ya kita matikan atau biarin? Matikan. Kenapa? Ganggu wong. Antum terganggu, lain terganggu. Di antara gerakan yang ringan yang dibolehkan, di antara kita pakai masker salat. Dibolehkan atau tidak? Hukum asalnya. Hukum asalnya tidak dibolehkan. Salat pakai masker. Stop jarang-jarang. Ini ajaran dari mana? Tidak ada. Tapi dibolehkan ketika ada hajat seperti pandemi zaman sekarang. Itu dibolehkan. Hadis yang satunya itu beda, hadis yang tentang i'tidal. Yaitu 6. Tadi Muawiyah Al-Hakami. Jadi dia bercerita kepada Rasulullah SAW, dinasihati oleh Rasulullah SAW bahwasanya tidak boleh. Kalau kita menguap dalam salat gimana? Menguap di dalam salat. 6. Dianjurkan untuk ditahan. Tapi misalnya berkenaan dengan salam tadi, biasanya ada orang masuk masjid mengucapkan salam. Ada yang baca Quran, ada yang zikir, ada yang berdoa, ada yang lagi salat. Apa yang kita lakukan? Kalau antum lagi baca Quran, antum lagi zikir, antum lagi berdoa, antum lagi salat, intinya ada yang mengucapkan salam, antum jawab enggak? Sering enggak ke masjid kan? Dijawab enggak? Atau dengan isyarat? Sering kan tuh dapat ya orang masuk masjid mengucapkan salam? Sering kan? Terus gimana? Apa yang kita lakukan? Usir. Jangan diusir. Gimana? Jawab. Antum lagi sholat? Jawab. Nah, ini yang benar. Yang lagi sholat kalau ingin menjawab dengan isyarat, seperti hadis Rasulullah tadi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang baca Quran, apalagi waktunya lebih luas, jadi bukan dalam keadaan sholat, jadi harus menjawab. Baik yang lagi berdoa. Tapi perhatikan, ini di dalam kitab Bulughul Maram azan apa?
Nah, kita tutup sebelumnya insyaallah dari kitab Bulughul Maram disebutkan kalau ada jamaah mengucapkan salam satu orang, jamaah cukup satu saja mengucapkan salam. Sebaliknya, kalau yang satu orang mengucap salam kepada jamaah, cukup satu saja yang menjawabnya. Tapi kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan nanti pada Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Coba waktu dulu adalah para jemaah kita meluruskan saf. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فصدق بالحسنى وسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك
ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضاه ألم يجدك يتيما فآواه ووجدك ضالا فهداه ووجدك عائلا فأغناه فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا
وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'. Sebelum kita baca, masih ada pertanyaan atau masalah berkenaan dengan azan yang belum sempat Anda sampaikan, dan mungkin belum ada juga yang sempat bertanya, dan Anda yakin ada di antara kita atau sebagian atau kebanyakan sudah tahu, tapi berkemungkinan ada juga yang belum tahu. Mungkin yang ada yang baru hijrah, baru kajian. Masalah azan diantaranya mengazankan bayi yang baru lahir. Di sini perlu diperhatikan, memang ada hadisnya sebenarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengazankan cucunya. Tetapi perhatikan, makanya pentingnya kita belajar, pentingnya kita menuntut ilmu. Tidak semua hadis itu dapat kita ambil. Kenapa? Ya, banyak hadis yang maudhu, hadis palsu, hadis dhaif, kecuali hadisnya memang sahih, hadisnya benar. Para perawinya siqat, itu dapat dipercaya. Orang yang jujur, kan syarat perawi itu banyak sekali. Di antaranya ya harus jujur. Terus hadis yang meriwayatkan tentang azan ke telinga bayi yang baru lahir ini dihukumi para ahli hadis, yaitu hadisnya dhaif. Maka tidak dapat dijadikan rujukan, sandaran. Kalau kita lihat apa yang dikerjakan Rasulullah SAW, jika itu ada dalilnya, ada sunnahnya, biasanya para sahabat mengerjakannya. Dan ada riwayat hadis yang lain. Dan kalau kita perhatikan, ada nggak sahabat yang mengazankan anaknya ketika lahiran? Ada nggak? Tidak ada satu riwayat. Nah, ini menunjukkan berarti hadisnya benar-benar lemah. Yang menguatkannya pun tidak ada. Kita kembali lagi generasi setelahnya, tabi'in, tidak ada juga. Tabi'ut tabi'in, tidak ada juga. Bahkan ulama-ulama terakhir yang membolehkan. Nah, ulama-ulama yang terakhir yang membolehkan, apakah tetap menjadi rujukan? Ya tidak juga. Tapi karena ulama, ternyata ulama besar juga di akhir-akhir ini yang membolehkan. Ulama setelah para tabi'in, setelah imam 4 mazhab membolehkan. Jadi kesimpulannya bagaimana kita menghadapinya? Yang mau mengazankan silakan, tapi ini tidak ada dalilnya. Itu kalau mereka mengambil yang membolehkan. Bagaimana kita sebaiknya kita tinggalkan. Karena Rasulullah, hadis yang dari Rasulullah tersebut yang diriwayatkan tentang azan, ini hadisnya dhaif, lemah. Tidak ada juga para sahabat yang mengerjakannya, tabi'in juga, tabi'ut tabi'in. Maka lebih baik kita tinggalkan. Adapun kalau ingin mengazankan bayinya dengan alasan agar hal yang pertama yang didengarkan oleh bayi itu adalah kalimat-kalimat tauhid atau kalimat-kalimat yang yaitu takbir dan lain sebagainya. Apakah tidak bisa setelah dia sudah lahiran, tidak mengkhususkan ketika dia lahir? Umur 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, ya 1 tahun. Ya, kalau kita ingin mengazankan, biar dia mendengarkan, biar dia terbiasa mengikutin. Apalagi anak kecil, sering sekali mengikutin kebiasaan orang tuanya, yang ngaji, yang azan, yang ngapain. Ya, anak juga sering mempraktekkan. Anak pertama nih bulan 12 ini 2 tahun, anak kedua baru 6 bulan. Jadi kalau kadang kita murotal, kita dengar ngaji, mau kita azankan, tetapi kita tidak mengkhususkan ketika di awal lahiran, karena tidak ada tuntunan. Ngapain kita mengamalkan hal yang tidak ada tuntunannya, sedangkan masih banyak sekali hal yang diperintahkan yang tidak kita kerjakan. Yang pasti-pasti saja, salat rawatib yang 12 rakaat sudah kita kerjakan apa belum? Salat malam sudah kita kerjakan apa belum? Infak, sedekah, berbakti kepada orang tua, banyak sekali yang dianjurkan. Terkadang tidak kita kerjakan, yang tidak dianjurkan dikerjakan. Nah, ini kekeliruan. Dan ini yang menurut anak pribadi, dan anak pribadi lebih tidak mengamalkannya karena hadisnya lemah. Dan ini kalau ada yang mengerjakannya juga, ya kita kasih toleransi, bukan kita meridhoinya. Yaitu mereka memilih pendapat itu. Jangan berantem. Yang parah mengazankan di liang kubur. Hayya 'alas shalah. Mayit, ayo kita salat.
Bahasanya kan kayak gitu. Coba kita belajar dari kemarin. Azan itu untuk apa? Panggilan untuk salat. Orang meninggal dia aja salat. Logikanya di mana? Selain logikanya tidak masuk akal, tidak ada, ya jelas tidak ada dalilnya. Anak kadang ketawa kalau lihat orang ngubur ini yang mengazankan itu. Kenapa? Ya, kita juga berdakwah, kita sampaikan. Tapi ada juga yang sudah adat, yang sudah melekat, yang sudah sulit ditinggalkan. Hayya 'alas shalah. Ya mungkinlah di kalimat-kalimat yang lain mungkinlah. Tapi ketika hayya 'alas shalah itu sangat lucu. Kenapa? Mayit diajak salat. Sedangkan orang yang sudah meninggal terputus amalnya. Kita tahu kecuali tiga perkara. Itu amal jariah dengan anak yang saleh dan ilmu yang bermanfaat. Sisanya sudah terputus semua. Di antara juga kekeliruan selain azan di kuburan, ini agak melebar lagi malah. Mentalkin di kuburan, tidak ada contohnya ya Ikhwan. Mentalkin ketika masih napas di tenggorokan atau masih dia terbata-bata, masih ada napasnya. Itu baru mentalkin dan tidak berulang-ulang. Ini mentalkin di kuburan, ini juga tidak ada contohnya. Tapi kita lanjutkan. Bab fi syurutis shalah, bab syarat-syarat sah salat. Asyartu, syarat secara bahasa, al-alamatu, yaitu mensyaratkan atau menggantungkan. Wa syar'an, secara istilah, ma yalzamu min adamihi al-adam, ma yalzamu min adamihi al-adamu, wa la yalzamu min wujudihi wujudun, wala adamun lidzatihi, yang artinya sesuatu yang tidak ada maka dia tidak ada. Maksudnya apabila tidak ada syarat seperti bersuci, maka tidak ada hal seperti yang dikerjakan, yang disyaratkan, yaitu salat. Ma yalzam min adami al-adam, sesuatu yang tidak ada berarti dia tidak ada. Yang syaratnya tidak ada, maka perbuatan itu yang disyaratkan tersebut tidak ada. Wala yalzamu min wujudihi wujud, dan juga wala yalzamu, dan jika ada dia tidak mesti juga harus ada. Nah, ini bahasanya memang agak ribet ya, nikmatin saja. Nanti Anda simpulkan aja nanti. Jadi tidak mesti ada dia, yaitu adanya seandainya di antara syarat yang 9, tidak mesti ketika ada syarat itu salat itu langsung sah, tidak mesti. Kenapa? Wala adamun lizatihi, adanya salat, maksudnya tidak ada juga dengan syarat itu tidak mesti adanya salat. Contoh, ketika orang sudah menutup aurat, sudah berwudu, menghadap kiblat, nah itu dikatakan belum tentu sholat itu sudah bisa dikerjakan. Kenapa? Masih banyak syarat yang lain harus dikerjakan. Itu maksudnya. Jadi kesimpulannya, syarat adalah yang tidak bisa ditinggalkan tanpa dia, yaitu harus dikerjakan, dan tidak cukup satu, semuanya harus dikerjakan. Wa syurutus sholati, dan syarat-syarat salat, ma yatawaqqafu sihhatuha 'alaiha ma'al imkan, apa-apa yang menghentikan sihhatuha 'alaiha, yaitu sahnya atasnya disertai kemungkinan. Setelahnya walis sholati syurutun la tasihhu illa biha, dan salat itu ada syarat-syarat yang harus dilengkapi, tidak sah tanpanya. Seperti kita sebutkan, idza udimat au ba'dhuha, apabila tiada semuanya atau sebagiannya, lam tasihha salatu, maka salatnya tidak sah. Jadi walaupun syaratnya ada 9 cuma ada 4, maka tidak cukup. Makanya disebutkan sini idza udimat, jika tidak semuanya, 9-nya tidak dikerjakan, tidak sah salatnya. Ada tapi sebagian syaratnya, tidak sah juga salatnya. Wa minha, dan diantaranya syarat-syaratnya asyartu al-awwalu
dukhulu waqtiha. Nah, inilah pembahasan kita insyaallah 30 menit ke depan insyaallah. Yaitu masuk waktunya. Tadi disebutkan yang pertama masuk waktu, yang kedua menutup aurat, yang ketiga menjauhi najis, yang keempat menghadap kiblat, yang kelima niat. Kita bahas yang pertama. Qala ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Surah An-Nisa. Sebelumnya sering kita baca. Sesungguhnya salat yang fardu itu, salat yang wajib itu adalah ditentukan waktunya bagi orang yang beriman. Dan di sini menunjukkan juga, ya ikhwan, antum tahu enggak di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan apa tidak? Kapan salat 5 waktu? Berapa jumlah rakaatnya? Ada antum dapatin di dalam Quran juz 30 juz tata cara salat? Tidak ada. Cuma ditentukan, di sini hanya disebutkan waktunya yang ditentukan. Penjelasannya di hadis. Dan ini bantahan ya ikhwan. Ada orang yang mengatakan Islam itu cukup dengan Al-Qur'an saja. Ini orang jahil. Gimana caranya? Quran tanpa hadis. Taib ay mafrudun fi awqatin muhaddadah. Salat itu wajib pada waktu-waktu yang telah ditentukan, spesifik waktunya. Fa tauqitu huwa tahdid. Maka waktu itu yaitu pembatasan atau penentuan, ditentukan. Waqad waqatallahu as-salah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan waktu salat itu. Bimakna yang artinya annahu subhanahu haddada laha waqtan minaz zaman. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan waktunya pada waktu-waktu dari waktu itu sendiri, dari zaman. Waqad ajma al-muslimun ala anna lis-salawatil khamsi awqatan makhsusatan mahdudatan. Dan kaum muslimin sudah sepakat, tidak ada yang menyelisihinya. Waktu salat 5 waktu itu waktunya yang dikhususkan, yang ditentukan. La tujzi'u qablaha, tidak sah jika dikerjakan sebelumnya. Qala Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab berkata, as-salatu laha waktun syaratahullah laha. Salat itu dia ada waktunya yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tasihu illa bih, tidak sah tanpanya. Tafas salatu tajibu bidukhuli waqtiha. Dan salat itu wajib apabila masuk waktunya. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata lidulukis syams. Dirikanlah salat apabila waktunya apabila tergelincirnya matahari. Al-Isra ayat 78. Aqimis salata lidulukis syams. Kemudian waqad ajma'al ulama ala fadilatil ityan bis salah fi awwali waqtiha fil jumlah. Dan para ulama telah sepakat keutamaan mendatangi salat pada awal waktunya. Lihadihil ayah wa liqouli ta'ala fastabiqul khairat. Surah Al-Baqarah 148. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Wa qoulihi ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Ini diantara keutamaan mendatangi salat pada awal waktunya. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, bersegera mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita dapati semuanya pada salat. Surah Al-Imran ayat 133. Kemudian waqala ta'ala was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Surah Al-Waqiah. Dan orang-orang yang beriman, was-sabiquna as-sabiqun, dan orang-orang yang beriman paling dahulu. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam hadis disebutkan wa fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam suila. Disebutkan di dalam sahihain Quran pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW ditanya, ayul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah SWT, yang sering kita dengarkan. Qala as-salatu ala waqtiha, salat yang pada waktunya. Nanti kecuali salat yang boleh diakhirkan yang sudah kita sebutkan di awal, salat isya dan salat zuhur yang ketika terik matahari begitu panas. Hadis ini diriwayatkan dari akhrajahul Bukhari min hadis Abdullah ibn Mas'ud, dan hadis juga dari Imam Muslim, dan lafaz ini dari lafaz Imam Bukhari. Taib. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhu 'ala salawat, peliharalah semua salatmu, was salatil wusta. Ini ana tambahin sendiri, kalau cetakannya enggak ada ya. Cuma sampai hafidhu 'ala salawat. Peliharalah semua salatmu, was salatil wusta, dan salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk salat karena Allah, al-qanitin, dengan khusyuk. Apa itu salat wusta? Salat, siapa bilang salat asar? Dalilnya apa? Ulama mengatakan itu adalah salat zuhur. Ada yang mengatakan salat subuh. Naam, tapi yang benar, pendapat yang kuat, salat asar. Kalau antum baca di tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, itu banyak perselisihan, bahkan mengatakan salat zuhur, salat subuh. Tapi pendapat yang paling kuat itu adalah salat asar. Jadi pertanyaannya ya ikhwan, perhatikan, ada apa dengan salat asar? Yang pertama Allah sebutkan, peliharalah semua salatmu. Hafidhu 'ala salawat, peliharalah semua salatmu. Ketika disebutkan semuanya 5 salat, dan di dalamnya ada salat asar juga. Tetapi setelah itu baru dirinci, wassalatil wusta, dan salat asar. Ada apa dengan salat asar ya ikhwan? Dari salat 5 waktu ini, salat apa yang paling utama? Subuh, asar. Salat apa yang paling utama di antara salat 5 waktu? Semuanya utama ya, wajib. Apa? Di antaranya ya ada dalilnya. Tapi perlu kita perhatikan, semuanya utama karena kewajiban. Antum tinggalkan, antum berdosa. Kalau perhatikan, salat adalah amalan yang tidak ada liburnya. Antum enggak ada libur ya, makanya lelaki itu kuat sebenarnya. Antum Masya Allah, tidak ada libur salat terus antum. Dan tentunya sesuai juga keutamanya. Keutamanya sangat besar. Di antaranya dengan salat akan menghapuskan dosa kita, masukkan kita dalam surga. Tapi ada hal yang harus anda tanyakan, lupa dari awal sudah anda ingatin. Awal kajian yang ingin sampaikan. Salat banyak sekali keutamanya. Tapi di dalam surah Al-Baqarah disebutkan, ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kenapa sabar lebih didahulukan dibandingkan salat? Sedangkan kalau kita perhatikan, salat ini dari awal sudah kita sampaikan. Oleh ustaz-ustaz kita, para ulama, masyayikh menyampaikan. Kita baca hadis, keutamaan salat banyak sekali. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Pada hari kiamat nanti yang pertama akan dihisab adalah salatnya. Satu amalan bahasanya, amalan satu-satunya yang disyariatkan di langit, amalan satu-satunya yang langsung Allah SWT memberikan kepada Rasulullah. Jadi kalau amal salatnya itu baik, semuanya akan baik. Perhatikan, banyak sekali keutamanya, akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Tetapi kenapa ayat ini sabar lebih didahulukan daripada salat? Kenapa enggak dibalik saja? Ista'inu bis-shalah was-sabar. Kenapa ikhwan? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat.
Kenapa tidak mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar? Ajib ya ikhwan, ajibu, jawab. Wallahu alam, Allah memang tahu. Tapi anda pengen dari antum. Antum selalu lebih tahu dari antum, dari kita. Ada yang bisa jawab? Tafadhol. Ini dibaca tafsir, anda nggak dapetin juga baca tafsirnya. Tapi yang menjawab, alhamdulillah anda dapatkan jawabannya dari pengarang kitab kita juga. Al-Musannif Hafidhullah, Syekh Shalih Fauzan Hafidhullah. Kalau buka YouTube ada, tapi anda berbahasa Arab. Jadi Syekh Shalih Fauzan Hafidhullah pernah ditanya pertanyaan ini. Kenapa sabar lebih didahulukan dibandingkan salat? Sedangkan salat itu kita tahu banyak sekali utamanya. Dikatakannya, li'anna shalah tahtaju ila sabar. Karena salat itu membutuhkan kesabaran. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, bahkan semua amal soleh membutuhkan yang namanya kesabaran. Bukan hanya salat saja. Terbukti ya ikhwan, antum salat 5 waktu butuh kesabaran enggak? Ya salam, enggak selamanya antum semangat ke masjid. Ada masa-masa jenuhnya, ada masa-masa malasnya, tapi antum lawan. Kalau iman antum lagi tinggi-tingginya, iman itu lagi naik. Kalau lagi lemah, ya salam, lemas. Makanya nanti ada sampai ke juga salatul wusta. Kenapa disebutkan salat asar? Di antara hikmahnya, kalau kita perhatikan, karena salat asar itu banyak orang lalai dikarenakan sibuk urusan dunia. Benar, apalagi qailulah ba'da zuhur. Qailulah ba'da zuhur, seharusnya sunnahnya sebelum zuhur ya. Qailulah itu. Sesudah itu hari Jumat, itu sunnahnya. Tidur siang itu. Nah ini kalau kita tidurnya siang, apalagi yang ngajar, aneh pribadi juga kalau ngajar pondok, dari pagi sampai zuhur, balik makan tidur, pas tidur. Nah kadang azan asar itu perhatikan ikhwan, kalau antum sudah tidur siang, di sana ujiannya, cobaannya, atau yang lagi dalam perjalanan pulang dari kantoran, itu waktu-waktu orang sibuk dengan dunianya. Bahkan nanti disebutkan man taraka salatal asar, barang siapa yang meninggalkan salat asar, qad habita amaluh. Hadis sahih. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka telah terhapuskan semua amalnya. Hadis yang lain menyebutkan, alladzi tafutuhu salatul asr ka'annama, orang yang melewatkan salat asar, atau artinya melewatkan di sini yang meninggalkannya, ka'annama, seakan-akan wutira ahlahu wa malahu, maka binasalah keluarga dan hartanya. Atau di sini bahasanya kalau bukan binasa, atau hilanglah keluarganya dan hartanya yang meninggalkan salat asar. Ibnul Qayyim rahimahullah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengatakan orang yang meninggalkan salat asar ada 2 poin. Poin pertama, jika dia meninggalkan memang enggak salat, dia muslim, dia memang enggak salat, maka semua amalannya batal. Dan ini benar. Dalam hadis-hadis yang lain disebutkan, kalau salatnya orang tidak salat, maka amalan lainnya tidak akan dihisab. Kemungkinan poin yang kedua, kalau dia hanya sekedar meninggalkan per hari, kadang hari ini salat, kadang tidak, maka pada hari itu jika dia seandainya hari ini dia meninggalkan salat asar, maka seluruh amalnya hari itu hilang. Dan perhatikan perkataan ulama, menarik sekali. Kenapa dikatakan ka'annama wutira ahlahu wa malahu? Orang yang meninggalkan salat asar seakan-akan dia kehilangan keluarga dan hartanya. Tip antum kehilangan harta dan keluarga antum, bahagia ada antum? Tidak, sedih. Nah begitu juga orang yang meninggalkan salat asar. Jadi masya Allah, jadi salat asar dahsyat. Ini diantara keutamanya. Terus ya memang tadi disebutkan ikhwan, jazakallahu khairan, yang diantara keutamaan salat ada salat subuh dan isya, karena itu berat bagi orang munafikin. Jika mereka mengetahui keutamanya, mereka akan pergi salat walaupun dengan merangkak.
Jadi intinya kita jangan membenturkan. Ini kewajiban kita semua. Dan ini kebaikan untuk kita juga. Jangan dibenturkan, sama kayak ketika Ramadan. Bagusnya kita baca Quran atau kita baca tafsirnya. Ya udah, baca Quran, baca tafsirnya. Jangan dibentur-benturkan. Kalau bisa kerjakan semua. Jadi kenapa ayat tadi dalam surat Al-Baqarah didahulukan sabar daripada salat? Ternyata di dalam salat itu sendiri membutuhkan kesabaran. Bagaimana antum salat malam antum? Butuh sekali kesabaran. Apalagi mungkin musim hujan. Sekarang kan musim hujan. Pengantin baru mungkin. Ya, yang rumahnya mewah mungkin dingin. Pokoknya bagaimana dia mau salat itu kadang malas. Imannya lagi turun. Membutuhkan kesabaran. Salat ke masjid membutuhkan kesabaran. Jadi dalam salat itu ternyata salat itu membutuhkan kesabaran. Dan amal-amal saleh yang lain membutuhkan kesabaran. Contoh, menuntut ilmu membutuhkan kesabaran. Antum mau umroh butuhkan kesabaran, sekarang lagi lantaran pandemi dilarang. Mau haji, itu pun butuh uang, butuh kesabaran. Menghadapi istri antum yang banyak omong, butuh kesabaran. Istri antum juga butuh kesabaran terhadap antum yang mungkin banyak omong juga, mungkin pelit, bakhil. Butuhkan kesabaran, semuanya butuhkan kesabaran. Dan ini benar, Masya Allah. Dan dalam ayat juga disebutkan, sabar itu tidak ada batasnya. Tetapi sering kita dengarkan, kesabaran aku sudah habis. Yaitu kesabaran dia. Perkataannya benar, nggak salah. Secara di dalam syariat, sabar tidak ada batasannya. Jika orang mengatakan sabar itu ada batasnya, benar, itu kesabaran dia. Kesabaran dia ada batasnya. Sekali dua kali aku maaf kok. Yang ketiga selesai katanya. Melawan nian. Ya akhi, kenapa semuanya harus balas dendam, sakit hati dibalas menyakiti lagi? Dunianya sebentar ya ikhwan. Kita pikirkan dunia ini singkat. Kita fokuskan banyak beribadah. Dunia kita juga untuk bekal akhirat. Membalas dendam, hidup seorang muslim bukan untuk balas dendam, menyakiti. Apalagi tadi juga alhamdulillah ana ingat yang sekarang berkenaan dengan iqamah azan afwan. Sekarang ada yang azan versi baru, hayya 'alal jihad. Nah, apa hukumnya? Ini jelas, ini tidak ada tuntunannya ya ikhwan. Tidak ada tuntunan sama sekali, dan ini suatu hal yang keliru. Jihad sendiri, kalau kita bahas masalah bab jihad itu boleh di atas kepemimpinan pemerintah. Ini kalau hanya individu, kelompok-kelompok membolehkan jihad, ini nggak dianggap batal itu. Jadi syaratnya jihad itu harus dari pemerintah, dari presiden langsung, atau dari panglima TNI, dari pemerintah, dan pemerintah yang sah, bukan pemerintah yang abal-abal yang mengatasnamakan mereka mempunyai wewenang padahal tidak mempunyai wewenang. Jadi dari syarat saja, ibarat kita sholat, syaratnya saja yang 9 saja tidak terpenuhi. Mau sholat, mau jihad, tapi syarat jihad saja tidak terpenuhi. Ini nggak bisa. Hayya 'alal jihad ini apa ya? Ini bisa perkara yang sangat mungkar sekali. Dan ini terjadi. Dan sepertinya orang seperti ini kita juga jangan baper. Udahlah, orang jahil kayak gini didoakin saja, jangan dibanyak komentarin. Nanti malah kita ke ghibah. Seperti ada yang ya afwan ya, kita nih kadang baca medsos, kadang ada manfaat dari yang tidak ya. Seperti yang ada artis yang mau reunian di neraka. Ini kan perbuatan yang jahil juga. Emang neraka itu punya bapaknya apa? Jadi ya hal yang kayak gini kita jangan baper juga udah. Ada kebaikan kita doakan, semoga dapat petunjuk, dapat hidayah. Jangan berlebihan kita bahas. Ada memang orang-orang yang tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya. Taib. Intinya sabar banyak sekali salat banyak sekali utamanya, ternyata sabar juga utamanya juga lebih besar. Yang selanjutnya tadi hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi itu diantara hadis-hadis yang telah kita sebutkan keutamaan salat asar. Wa minal muhafadzati 'alaiha al-ityan biha
awal waktiha. Jadi di antara menjaga salat, bagaimana di antara amalan menjaga salat dengan kita mendatanginya pada awal waktu. Itu menjaga salat di antaranya. Ketika azan kita tinggalkan segala pekerjaan tentang perkara-perkara atau amalan-amalan dunia. Tapi yang selanjutnya wassalawatul mafrudatu khamsun fil yaumi wal lailati. Dan salat 5 waktu yang diwajibkan dalam sehari semalam, likulli salatin minha waktun. Di setiap salat ada waktunya. Munasib ikhtarahullah laha. Yang itu Allah yang memilihnya. Yatanasabu ma'ahwalil ibad. Perhatikan bahasanya bagus sekali. Waktu-waktu salat itu cocok bagi para hamba. Dan kita juga nggak dapatin. Ngapalah salat subuh nih, maksudnya dekat siang nih, apa tengah malam, nggak ada juga. Kalau antum perhatikan, waktu-waktu salat itu juga cocok untuk kita, untuk para hamba itu sendiri. Bihaitu yu'adduna hadhihi salawat fi hadhil awqat. Wala tahbisuhum an a'malihim al-ukhra. Perhatikan, waktu-waktu salat itu tidak mengganggu amalan-amalan atau perbuatan kita yang lainnya. Ada orang yang mengatakan sibuk, itu hanya dia sendiri mengatakan sibuk. Ini salat hanya 4 menit, 5 menit, berjamaah paling 7 menit, 8 menit. Hanya tergantung niat. Kalau niat kita ingin salat 5 waktu, ingin menjaga salat, insyaallah bisa, tidak ada yang sulit. Lihat para ulama kita yang menjaga salat 5 waktu, ada yang mati, sakit-sakitan terus, enggak ada. Hanya mereka yang niatnya enggak benar. Salatnya juga susah. Perhatikan, jati diri seseorang itu bisa kita nilai dengan salatnya. Kalau salatnya baik, insyaallah amalannya lain juga baik. Kalau salatnya sudah bolong-bolong, insyaallah perbuatannya lain juga enggak benar. Bisa jadi nanti ingkar janji, pendusta, pembohong, melakukan amal-amalan yang tidak diperintahkan, melakukan perbuatan maksiat. Kalau salatnya sendiri sudah tidak benar. Bal tu'inuhum 'alaiha. Bahkan waktu-waktu salat itu membantu kita. Wa tukaffiru anhum khatayahum allati yusibunaha. Dan salat itu menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka yang menimpa mereka, yang mereka kerjakan. Faqad syabbahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bin nahri al-jari. Hadis ini sudah kita sampaikan di pertemuan pertama. Allah sudah menyerupakan orang yang salat yaitu dengan sungai yang melimpah ruah. Alladzi yaktasilu minhu al-insan, yang mana manusia mandi dari sungai yang melimpah ruah tersebut. Itu disebut kamathali nahrin jarin ghamrin. Jadi orang salat 5 waktu itu seperti sungai yang melimpah ruah, dan dia mandi dari sungai tersebut khamsa marratin, 5 kali dalam setiap hari, kullayaum. Fala yabqa min danarihi syai'un, dan tidak tersisa kotoran pun sedikit, dan tidak tersisa sedikit pun kotoran. Ini di antara utamanya. Wa hadhil mawaqit kama yali. Dan sekarang waktu-waktunya sebagai berikut. Al-awwal salatul duhri, salat duhur. Salat zuhur ini disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Jadi dia lengkap. Waktu zuhri idza zalatis syams wa kana dhillur rajuli ka tulihi malam yahduril asr. Waktu zuhur apabila matahari tergelincir dan bayang seseorang sama dengan tingginya selama belum datang waktu asar. Ini perhatikan, waktu sholat ini sebenarnya tidak butuh dibahas sebenarnya. Kenapa? Orang kita udah nggak pernah lihat matahari lagi. Ini sholat zuhur kapan nih? Sholat asar, maghrib enggak. Alhamdulillah kita sudah terbantu, ada jam iPhone, Android yang ada di jam, ada jam Al-Fajr. Jadi Masya Allah, antum buka di internet,
Jadi alhamdulillah banyak sekali kemudahan. Tapi paling enggak ya pentinglah kita baca karena sesuai tema kita. Jadi tapi kadang ada kekeliruan, mungkin enggak tahu juga, kayak Google mungkin ada kekurangan atau kelebihan. Insyaallah apakah dia sahih atau dhaif? Apakah tingkatnya insyaallah benar ya. Yang penting antum sering update juga waktu. Karena kadang berubah, berkurang, kadang nambah semenit, kurang semenit, nambah 2 menit, 3 menit. Seperti yang kita ketahui. Nah, jadi dan selama salat asar itu belum tiba, itu waktu zuhur. Jadi kalau ada seorang lelaki atau benda berdiri saat ini di sebelah kanan dari arah timur, sebelahnya ke kirinya berarti arah barat ya. Timur barat. Ketika matahari sudah di tengah, tidak ada bayangan sama sekali dan mulai tergelincir ke sebelah kiri ke arah barat, maka masalah waktu salat zuhur. Dan sekarang tidak ada lagi yang kayak gitu. Tidak ada lagi. Tapi paling tidak kita mengetahuinya. Dan di sini disebutkan wa yubda'u waqtuha bi zawali syams. Wa yubda, bukan wa yabda. Majhul. Wa yubda waktuha, dan waktunya dimulai dengan tergelincirnya matahari. Ai miluha, apabila matahari condong atau miring ilal maghrib, dari jantung langit ke arah barat. An khatil musamata wa huwa ad-duluq al-mazkur, yaitulah ad-duluq, yaitu waktu tergelincir yang disebutkan fi qouli ta'ala aqimis sholata liduluki syams, dirikanlah salat ketika tergelincir, sesudah tergelincir matahari. Wa yu'rafu zawal bihuduthi adzilli fi janibil masyriq. Waktu zawal, waktu tergelincir diketahui terjadinya bayangan di sisi arah timur setelah menghilang, setelah dia menjadi hilang. Ba'da in adami min janibil maghrib, dari arah barat. Wa yamtaddu waktu zuhri ila ayyasira adzillu syai' mithlahu fi tul. Jadi waktunya berlangsung hingga bayangan berada sama dengan tinggi badannya kalau orang. Jadi ketika tingginya tadi, ketika sudah sama dengan bayangnya, maka itu waktunya habis. Atau ya intinya malam yahduril asar, selama waktu asar belum masuk itulah waktunya. Thumma yantahi bidzalik, kemudian dia habis. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam waktu zuhri idza dzalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi. Waktu zuhur yaitu apabila matahari sudah tergelincir dan bayangan seorang lelaki itu sama dengan tingginya. Bukan itu ya, waktu zuhur disebutkan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini dari Abdullah bin Amr. Wa yustahabbu ta'jiluha fi awalil waqt, dan disunnahkan mempercepat atau dikerjakan pada awal waktu, illa fi syiddatil harri, kecuali ketika matahari panas sekali, ketika terik matahari sangat panas. Fa yustahabbu ta'khiruha ila ayan kasira al harru, dan disunnahkan untuk diundur atau ditunda, diakhirkan sampai panas itu mereda. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza ishtaddal harru, apabila terik matahari sangat panas, fa abridu bis shalah, maka undurlah waktu salat atau diakhirkan waktu salat sampai waktunya dingin, sampai hawanya dingin. Fa inna syiddatal harri, karena syiddatal harri, panasnya terik matahari, min faihi jahannama, karena itu dari hembusan api neraka. Jadi panasnya matahari itu. Hadis diriwayatkan muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis sahih. Masya Allah. Jadi tentu yang utama di awal waktu, kecuali waktu terik matahari. Masya Allah. Semuanya sudah tahu masalah ini? Ada yang belum? Masya Allah. Yang belum, ini
suatu hal yang sangat berharga. Jadi kalau terik matahari sangat panas sekali, jadi salatnya bisa diundurkan dan itu ada dalilnya. Tab yang kedua, salatul asri, salat asar. Lanjutannya, waktu asar yang riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr, waktul asri idza lam tasfarra syams, apabila matahari itu belum menguning. Jadi cahayanya itu sama dari zuhur dan dia tidak berubah, belum sampai menguning. Yubda'u waktuha min nihayati waktu zuhri. Waktunya dimulai dari terakhirnya waktu zuhur. Nah, ketika waktu zuhur habis, maksudnya waktu asar. Atau min masiri dhilli kulli syai'in mithlihi, yaitu apabila berlangsung bayangan di setiap sesuatu itu sama. Wa yamtaddu ila isfar asyams, akhir waktu kuningnya rona senja atau rona senja, ala sahih min qaulil ulama'i. Wa yusannu ta'jiluha fi awal waqt, dan disunahkan dikerjakan di awal waktu. Wahya salatul wusta. Nah, di sini disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, dan itu salat asar itu adalah salat wusta. Tip 2 menit lagi habis. Wahya salatul wusta allati nassallaha 'alaiha li fadliha, yaitu salat wusta yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, yang di dalam nas ya, keutamaannya. Qala ta'ala hafidhu 'alas salawati was salatil wusta, surah Al-Baqarah 238. Wa qad tsabata fil ahadits annaha salat asar, dan telah ditetapkan di dalam hadis-hadis bahwanya salat wusta adalah salat asar. Di sini disebutkan qala man fatathu salatul asri fa ka'annama wutira ahlahu wa malahu, muttafaqun alaih. Barang siapa yang terlewatkan salat asar, maka binasalah keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim atau muttafaqun alaih. Kita cukupkan sampai di sini. Waktu zuhur dan waktu asar, insyaallah semua yang lainnya hanya tinggal 1 halaman setengah, insyaallah sedikit. Terus waktu sholat juga insyaallah sebagian sudah kita bahas, keutamaan sholat diantaranya, dan sholat isya boleh diakhirkan sunnahnya, maksudnya bisa kita simpulkan saja. Pada pekan selanjutnya kita baca secara singkat. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan biiznillah satrul aurah, itu menutup aurat. Di saat kapan saja melakukan takbir intikal? Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaan bagus. Jadi sudah Anda sampaikan tadi, takbir intikal itu selain takbiratul ihram, semuanya takbir intikal. Intikal perpindahan. Intaqala yantakilu, intikal masdar dari bahasa Arab. Jadi takbir perpindahan, dari takbir berarti kita berdiri rukunnya, terus takbiratul ihram Allahu akbar. Nah, setelah itu kita takbir. Berarti ketika mau ruku setelahnya Allahu akbar. Nah, itu takbir intikal. Sami Allahu liman hamidah, terus setelahnya nanti sujud lagi Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu takbir intikal. Selain takbiratul ihram itu dikatakan takbir intikal. Insyaallah bisa dipahami, mudah insyaallah. Fahimtum insyaallah, mafhum. Baik, khalas. 6. Itu berlaku untuk di zaman itu. Kalau di zaman sekarang kan ini masjid kan udah pakai AC. Jadi cak mana kalau
Nah, pertanyaan bagus. Dulu kan salat duhur diakhirkan, ya mungkin di Arab, padang pasir, panas, mungkin masuk akal. Kalau zaman sekarang sudah ada AC. Nah, ingin Anda bahas juga. Alhamdulillah sudah diingatkan. Jazakallah khair. Siapa bilang ada AC? Di dusun Anda dekat AC? Tidak ada. Listriknya belum ada dusun Anda. Sekarang alhamdulillah sudah ada tiangnya, belum ada kabel. Siapa bilang ada semuanya ada AC? Mungkin di Palembang nih bahasanya. Nah, ini tentunya kalau kondisi zaman sekarang, kalau masjid sudah ada AC, mungkin ini sudah tidak berlaku dalam artian ya kita sudah alhamdulillah nikmat. Minimal sudah setiap masjid ada kipas angin, apalagi sudah ada AC. Jadi kembali lagi hukum asal. Salat yang utama adalah di awal waktunya. Ini kan pengecualian. Dan di Arab juga tidak selamanya musim panas. Musim dingin juga subhanallah. Kalau musim dingin, apakah orang mengakhirkan? Ya enggak. Adanya pengakhiran salat duhur karena ada ilahnya, ada suatu permasalahan karena panas. Nah, ini alhamdulillah mengingatkan Anda juga. Yang menariknya ikhwan, kenapa salat duhur kalau lagi terik matahari, lagi panas-panasnya diundur? Ternyata dari pembahasan para ulama hanya satu, agar salat kita khusyuk. Lagi salat lagi panas-panas, Allahu Akbar, aduh panasnya dan lain sebagainya. Apalagi di Arab ikhwan. Di Arab itu panasnya bukan dari mataharinya, dari matahari ke tanah, terus uap dari ke tanahnya itu. Subhanallah, itu kayak ditampar. Wah, panasnya itu. Panas sekali. Antum merasakan yang hajian, yang umroh. Anak sendiri alhamdulillah merasakannya tuh kalau musim panas. Bahkan di musim Ramadan, di bulan Ramadan memang puncak musim panas, ada jemaah umroh dari Masjid Nabawi ke hotel itu enggak sampai 10 meter. Sendalnya hilang, terus dia jalan kaki, ngelepuh kakinya, langsung, saking panasnya. Tapi alhamdulillah, insyaallah kita cukup sampai di sini. Tanya sangat bagus. Jadi kalau sudah, dan kita juga nggak terlalu panas banget ya, dibandingkan di Saudi, insyaallah nggak terlalu panas banget. Jadi tetap hukumnya kembali ke awal. Sunnahnya di awal waktu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ana mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.